lewat firman sebentar, biarlah Engkau jamah hati kami Tuhan, sehingga kami mengosongkan diri kami dan kami boleh menerima firman Allah menjadi kekuatan dan senjata dalam hidup kami. Firman-Nya Engkau bagi kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Shalom. Saudara dikasih memperingati hari kematian Tuhan Yesus, kadang-kadang banyak yang menangis, ya. Tapi ini indah. Tapi kita yakin Dia sudah di surga. Dia menyediakan tempat bagi kita saudara, bagi setiap orang yang melakukan dan percaya melakukan kehendak daripada Allah. Sekalipun banyak tantangan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini, tapi kita yakin saudara, perlindungan Tuhan tetap bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jangan takut saudara yang dikasih. Kalau Anda bisa katakan jangan takut, walaupun ekonomi mungkin semakin berkurang dan sandang pangan semakin tinggi, tapi lebih tinggi kuasa Tuhan. Amin. Dia siap untuk memberkati kita asal kita mengerjakan apa yang dikehendaki Allah bagi kita. Puji Tuhan. Kita membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita bergantian untuk membaca dengan duduk tenang. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Kita bergantian untuk membaca. Saya baca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan. Saya buat tema di sini saudara, taat sampai mati pada otoritas Allah. Ya. Saudara dikasih, banyak orang ingin dikenal lewat mungkin perbuatan, lewat jasa-jasa untuk mempertahankan bahkan kemerdekaan Indonesia, baik itu Presiden Soeharto, bahkan yang lain. Begitu juga untuk mengangkat derajat wanita. Siapa orangnya saudara? Raden Kartini, terkenal semuanya. Bahkan dulu diperingati kalau nggak salah dari sekolah, tapi sekarang nggak tahu ya. 2 Mei juga diperingati, ya. Jadi saudara dikasih, ada banyak berbuat jasa, ya, supaya banyak orang untuk mengenalnya. Tapi saudara dikasih, beda dengan jasa daripada Yesus. Dia sanggup mengalahkan musuh, ya. Bagaimana keadaannya berjasa setiap manusia saudara, tetapi ada imbalannya, ya, ada imbalannya. Bahkan nggak usah kita kasih tahu, sudah tahu bagaimana sifat daripada Soekarno, bagaimana Soeharto, ya, semuanya. Walaupun mereka berjasa, tapi ada imbalannya saudara. Tapi kita lihat sudah kekasih, ya, sekalipun mereka baik, kalau kita pikir menjadi Tuhan juga sebagai panglima besar berjasa, tapi tidak sanggup mengalahkan musuh, ya, tidak sanggup mengalahkan musuh. Dengan kata lain, musuhnya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Jadi sudah kekasih, namun tidak ada nama yang agung, nama yang mulia yang tetap diharuskan, diwajibkan kepada setiap orang ciptaannya. Jadi saya katakan, Yesus bukan juru selamat Kristen,
tetapi juru selamat dunia tidak terkecuali saudara, ya. Tapi tenang kita lihat saudara, di mana kenapa dia bisa berhasil, di mana Yesus begitu menderita saudara, penderitaan yang mungkin dia tidak sanggup. Dikatakan tadi biar keadaan manusia, dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, yang merasa seperti kekurangan atau mungkin saudara rendah hati saudara. Padahal dialah juru selamat, dialah Allah itu, dialah Roh Kudus, dialah Tuhan Yesus saudara dikasih. Tapi dia dari keadaan manusia, dia mengosongkan dirinya, merasa dirinya tidak ada kemampuan, bahkan tidak melebihi dari yang lain. Tetapi kita lihat saudara dikasih, bagaimana pengorbanan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, walaupun begitu pahit adanya, sampai dia katakan, Tuhan, kalau bisa tahun ini biarlah ya ini tidak ada, dihapuskan ya kembali. Tetapi kehendak dan terjadi Tuhan, karena dia merasa dia adalah manusia sudah dia tidak mampu rasanya, sampai dikatakan di mana keringatnya sampai itu tetesan darah. Karena apa saudara? Bagaimana kalau kita bisa melihat dirinya saudara begitu menderita, dia dianiaya, diseret, bahkan juga saudara diludahi, dia terhina saudara dikasih, dihina. Bukan tidak bisa saudara dia mengeluarkan kuasa itu, kuasa yang ada dalam hidupnya, tapi dia tidak pakai itu, kuasa itu tidak pakai itu saudara. Dia mau, karena apa? Dia mau taat sampai mati kepada Tuhan. Amin. Dia mau taat saudara. Ketaatan inilah yang benar-benar ada di benak pikirannya, sehingga sekalipun penderitaan itu saudara, seorang yang tidak mampu lagi saudara sampai menghembuskan napas terakhir, tapi dia tetap taat kepada otoritas Allah. Seringkali kita saudara, kita mungkin dapat beribadah kepada Tuhan, kita mungkin kita katakan kita baik, kita mungkin kita katakan kita berkorban, tetapi pengorbanan Yesus bukanlah secara uang, bukanlah secara tenaga atau yang lain, tetapi nyawanya yang begitu kudus, ya, nyawanya saudara, untuk menyelamatkan dia banyak, sampai di saat itu dikatakan, dia orang lain bisa disembuhkan, orang lain bisa dipulihkan, tapi dirinya sendiri tidak bisa dia lepaskan. Begitu gampang saudara, karena apa? Dia tidak mau, karena dia mengasihi saudara dengan saya, supaya kita boleh diselamatkan saudara. Dan dikatakan saudara kekasih, taat sampai mati, ya. Sekalipun dalam penderitaan yang begitu berat rasanya, di dunia ini tidak ada seperti itu saudara kekasih. Seperti Ayub pun hanya dia. Tetapi dia karena sayang kepada kita, supaya kita tidak tetap tinggal di dalam dosa, supaya kita boleh selamat, supaya kita bisa masuk surga, supaya kita bisa menjadi orang pilihan Tuhan, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan seperti bangsa Israel yang di sana, bangsa pilihan Tuhan, tapi tidak taat kepada otoritas Allah, berperang bahkan yang lain. Banyak orang mungkin kalau mungkin kalau dia masuk juga ke bangsa Iran, biar membela Israel. Apa yang mau dibela saudara? Ya, saya tidak membela bangsa Israel. Bangsa Israel kepada semua Kristen, di agama mereka agama Yahudi. Tetapi sudah dikasih bangsa pilihan Tuhan. Kalau kita merasa bahwa kita adalah anak Tuhan, merasa bahwa kita adalah pilihan Tuhan, harus sanggup mengalahkan musuh. Ya, dia sampai sudah dikasih menembuskan nafas terakhir karena mengasihi saudara dengan saya.
saudara kekasih, dia tidak pakai itu kuasa itu saudara, tetapi dia taat kepada Tuhan. Lewat ketaatannya saudara, dia mampu menyelamatkan kita. Amin. Mampu saudara, dia mampu. Sesakit apa yang kita hadapi untuk mengirim kepada Tuhan? Masih ada di antara kita berkata, semakin baik pun semakin ditokohi orang. Masih ada dalam hidup kita, biasanya kalau orang yang percaya kepada Tuhan banyak masalah, cepat mati atau mungkin yang lain. Padahal itu yang benar, sampai tetap mereka sehat-sehat. Sangat disayangkan kalau itu dalam benak pikiran kita. Jadi dengan maksudnya biar aku seperti mereka, seperti itu saudara. Kenapa saudara masih bisa sanggup? Karena dia taat kepada Tuhan, ya taat kepada Tuhan saudara. Yang pertama saudara dikasih katakan taat sampai mati, ya. Sehingga saudara lewat ketaatannya kepada Tuhan, maka Tuhan meninggikan Yesus. Amin. Ditinggikan. Orang setia yang merendahkan hati, orang yang setia taat kepada otoritas Allah, maka Tuhan akan meninggikan kita. Di mana kita berada, firman Tuhan katakan, kamu memilih bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Menjadi kepala berapa enggak saudara? Berat, banyak kepala-kepala keluarga tidak bisa membawa istrinya ke jalan yang benar atau anak-anaknya banyak. Sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Tetapi Tuhan Yesus sanggup saudara kasih untuk menyelamatkan kita sekalipun banyak cobaan yang tidak ada yang hentinya saudara. Tetapi dia pertahankan, dia dipaku. Apakah ada dia melawan? Dia dimahkota dunia. Bagaimana saudara? Mahkota dunia dengan dia dengan paku semua di mahkota itu saudara, langsung dibuat ya kurang apa dipukul lagi dengan mantel supaya lebih tancap lagi ke dalam kepala sehingga mengalir darah itu. Siapa yang tahan saudara? Kita melihat itu pilihnya pun kita pasti menangis datang air mata, mengalir semua darah itu dari kepala. Karena apa saudara? Hanya karena dia mengasihi sidang jemaat, mengasihi setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Karena dia mengasihi saudara dengan saya, dia mau supaya kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia bisa tahankan itu saudara, penderitaan itu. Dan kalau diperhatikan saudara, waktu dia bantu saudara, mungkin mereka salah ukur itu ya salibnya, sehingga tangannya ini tidak sampai kepada palu itu, ditarik sampai retak. Ada satu kalau perhatikan sampai retak. Bagaimana perasaannya saudara? Bisa saja, ya. Bisa saja saudara nyebut kuasanya itu, ya. Jadi kamu sebagai golong bisa saudara. Tapi dia tidak. Karena apa? Taat kepada firman Tuhan, taat kepada otoritas Allah. Di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apa yang kita taati saudara? Sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai anak Tuhan, apa yang sudah kita taati saudara dikasih? Yesus diludahi, ya. Ketaatannya begitu besar saudara dikasih. Orang yang taat, Tuhan akan meninggikan. Orang yang taat, Tuhan akan jadikan menjadi kepala. Kemana pun kita melangkah, menjadi berkat. Merendahkan diri, menjadikan dirinya merasa kosong, kurang, rendah hati, ya, mengaku salah, menyerah, patuh, turut kepada perintah. Coba dibaca Matius 18 ayat 4. Matius 18 ayat 4.
Surat ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin, saudara. Orang yang merendahkan diri, merendahkan hatinya, daripada dia menghargai seperti anak kecil yang polos jiwanya, saudara. Kalau saya ikuti waktu bagaimana jenderal-jenderal yang ditangkap, saudara, ada seorang anak mengatakan, mana bapak? Sama, polos. Walaupun sudah bawa senjata, ada banyak saudara. Oh, ini pasti dia membunuh bapak kami. Gak ada di rumah. Sedangkan orang yang berutang pun, ibu-ibu kadang-kadang sering menghadapi seperti ini karena berutang. Dijanjikan besok datangnya bu, katanya. Tapi besoknya dia bilang sama anaknya, nanti padahal kadang-kadang sama dia. Nanti kalau memang nanti yang ini tanya mama, bilang aja yang gak ada ya. Masih hanya utang. Ini kematian nyawa, saudara. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan hatinya. Dia merasakan dia sama seperti manusia. Ada kekurangan. Dia mengaku salah, dikatakan walaupun dia tidak bersalah. Yang sangat sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan, semua dilakukannya. Dan dia mau dia menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Sudah kesalahan kita pun nanti, oh kau yang salah, kau. Saya bilang sama adik saya yang di kampung, dia pendeta, ya, saya bilang apapun dikatakan orang, walaupun itu hadiah barangnya dikata-katain, nggak perlu dijelas-jelaskan, nggak perlu harus dibantu berbahasa apa, nggak perlu. Berdua jalan hati. Oh begini kalau dibilang begini, lantas kita datang, dia panggil sebagai hamba Tuhan, jauhkan dari diri kita. Enggak perlu. Ya, kau bilang begini, enggak perlu sudah. Cukup kita di dalam hati. Ya, kalau kita salah dia enggak mau dia nyalat, hubungan dia dengan Tuhan. Yang penting diri kita selamatkan dari dosa. Menjadikan diri merasa kurang, rendah hati, mengaku salah, menyerah patuh, bahkan turut daripada perintah. Ya, itulah keadaan Yesus, saudara dikasih. Dan yang kedua, saudara, tadi merendahkan diri. Yang kedua, ya, dia katakan taat, ya, tunduk, patuh. Banyak contoh di dalam firman Tuhan. Abraham, ya, dia taat kepada pemerintah Allah. Dia katakan, hai Abraham, tinggalkan saudaramu, tinggalkan hartamu, keluargamu, datanglah, ya, ke tempat nanti akan kasih tahu, beritahu jelas kemana. Kalau kita kemana, kalau nggak jelas, nggak usah lah. Ya, kalau nggak jelasnya tempat, bagaimana nanti? Meninggalkan segala keadaannya, keluarganya, tetapi dia taat, saudara. Karena apa, saudara? Dia kenal secara pribadi siapa Yesus itu, saudara. Dia tahu Yesus tidak pernah membuat orang rugi, tidak pernah membuat orang penyakit atau mungkin yang lain, tidak pernah. Tapi dia selalu memberikan damai sejahtera. Makanya setiap dia kemana, damai sejahtera bagi kamu, saudara. Ya. Kalau dia mau berangkat, damai sejahtera ditinggalkan bagi kamu. Dia taat, saudara dikasih. Di mana Abraham ini dia taat, sehingga akan terjadi, saudara, dia menjadi bangsa yang besar. Dan sampai dikatakan dia nenek orang percaya, kakek orang percaya, opung orang percaya. Kenapa, saudara? Taat kepada perintah Tuhan. Dia tidak pikirkan, kalau aku nanti mau, bagaimana keadaanku?
adalah yang mengajak dia, Yesus adalah sumber kehidupan, sumber segala berkat. Dia tidak takut, dia tidak goyah saudara, dia taat. Dan juga dia sempat taat kepada hamba Tuhan Elia, Nabi Elia. Pada waktu itu musim kelaparan, semua di mana-mana tidak ada makanan. Tetapi Elia datang, diputus oleh Allah. Apa yang dikatakan? Orang dulu bagiku tepung yang sedikit, ya. Ada itu bahasa Barat nyanyian. Nang sudah kita naotik juga ya sedikit dia dalam hadis ya itat itu bahasa Karo bukan cimpa ya, bukan yang tepung, nah yang sedikit itu saudara. Dia taat, dia sedang mengumpulkan ya yaitu kayu untuk membakar supaya tidak mati mereka. Dia taat saudara, dia mengumpulkan itu. Di sini datang dari India, tolong olah begitu roti. Tapi dia katakan tidak ada di rumah, ya hanya tepung sedikit dan minyak dibeli sedikit. Tapi Nabi dia katakan orang dah begitu. Nanti kalau seperti kasih sama bapak, maka anak akan mati, kami akan mati. Lihat perkataannya, dia tidak mati, tapi anaknya mati. Sekali itu sudah berkata Tuhan, anaknya mati. Kenapa terjadi seperti itu? Supaya janda sahabat ini semakin percaya dan sepenuhnya tidak tanggung-tanggung kepada Tuhan. Sehingga saudara dia olah, dia taat saudara. Dia olah saudara dikasih dulu kepada hamba Tuhan. Dia lihat, habis itu dia lihat masih ada. Diolah lagi, dibuat untuk anaknya. Lihat lagi masih ada. Ya, habis itu diolah lagi untuk dia. Dilihat lagi masih ada. Heran. Karena apa? Karena taat. Coba kalau tidak tadi, benar-benar mereka mati. Tetapi lewat itu dia katakan selebihnya, kamu akan makan terus di sekelilingnya semua kelaparan, tapi mereka tetap makan. Amin. Karena taat kepada otoritas Allah, kepada perintah Allah, taat kepada Tuhan, sehingga mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Banyak orang seperti yang mati, tak pernah berbagi kepada orang lain, sehingga Tuhan marah dan tidak bagus saudara, dan airnya bau kalau tidak ada mengalir. Ya kumpul di situ semua jadi apa saudara? Disuruh di sana mandi apa kita mau? Di Jordan aja, ya. Di mana Naaman? Dia katakan, tolonglah, sembuhkanlah, apapun perbuatan nanti untuk membalasnya. Tapi dia katakan, bukan dia yang keluar, ya. Tapi dikatakan kepada pekerjanya, suruh dia mandi 7 kali membenamkan diri di Jordan. Mereka marah, ya. Mereka marah saudara. Apakah tidak ada di tempat kami air yang jernih untuk kami bisa membenamkan diri? Masa di air Jordan? Tapi hamba-hambanya katakan, Tuhan, kalau memang itu untuk kesembuhan, apakah Tuhan tidak mau membenarkan diri? Kenapa? Ya, karena air Jordan itu gak bagus, jorok. Akhirnya apa yang terjadi? Lewat ini firman Tuhan dari pekerjanya, dia mau, ayo, ya. Mereka kemana-mana tidak baik saudara yang kekasih. Ayo, akhirnya mulai dia turun, walau dengan berat hati, taat kepada perintah Tuhan. Dia mulai timbul lagi, dilihat masih ada, sampai berapa kali dilihat masih tetap ada. Tetapi ke-7 kali angka sempurna. Nomor 7 itu angka sempurna. Ya, dia benarkan lagi dirinya. Dia lihat sudah tahir, bukan hanya sembuh, tahir
baik, mulus ada. Karena apa? Karena taat. Kalau tidak mau taat, saudara, berat. Kadang-kadang firman Tuhan yang mau kita lakukan sangat berat kita rasa. Kenapa banyak orang tidak memberikan perempuan? Berat dia rasa, rugi dia rasa, tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah berkat. Yang berat ini kita lakukan, Tuhan melihat dari surga, saudara. Sehingga pada yang itu dia tahan di saudara dikasih. Dan saudara, apa yang terjadi? Ya, mereka senang pulang bersukacita karena taat membenarkan dirinya walaupun dengan berat pertama. Dan banyak saudara yang taat, ya, yang taat saudara. Tapi kita lihat yang tidak taat, ada juga yang tidak taat, yaitu Musa. Dia penyabar, dia orang lemah lembut, dia rendah hati, dia mengasihi dia masyarakatnya. Tetapi pada akhirnya sudah dikasih, karena dia tinggalkan, dia lama pulang dari gunung itu, yaitu di mana tulisan roh itu sudah dikasih yang di tangannya, sehingga bangsa Israel dia katakan kepada Harun, berbuatlah. Musa ini sudah mengulurkan waktu, ya, sudah mengulurkan waktu. Buatlah lembu emas menjadi Tuhan kita. Akhirnya dibuat. Ayo semua emas-emas tanggalkan, semua. Berarti dari situ, ya, kalau kita lihat mereka tidak pelit, ya, tidak pelit. Ada yang emasnya dibuka semua untuk membuat supaya mereka sembah. Tidak pelit, saudara. Coba kalau pelit juga, bisa berkelahi. Kau bilang begitu, tapi pelit kau semua. Tapi mereka enggak. Ayo, masih apa lagi yang ada? Sampai sanggup membuat, ya, lembu, ya, dari emas, saudara. Itulah yang mereka sembah. Mereka menari-nari seperti orang yang berpesta-pora, saudara. Menari-nari. Ujian itu mulailah Musa turun. Dia katakan, apa yang didengar? Apakah ada pemberontakan atau damai atau musuh? Tidak. Sepertinya dibilang Musa, sepertinya itu nyanyian kemenangan. Ya, nyanyian kemenangan. Rupanya dia turun, dia lihat sudah ada anak lembu yang dari emas itu. Mereka sembah, mereka menari-nari. Yang mana, saudara? Yang selama ini dia rendah hati, yang bisa lakukan firman Tuhan, mau menyelamatkan bangsa Israel, bukan gak sulit, berjuang, saudara. Satu perjuangan yang kuat bagi Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel, saudara dikasih dari Mesir. Tetapi saudara yang dikasih, perjuangannya pada akhirnya, yang mana saudara dia lemparkan itu roh bagi saudara, dia lemparkan itu, ditulis oleh Allah hukum yang ke-10, ya, itu dengan jarinya sendiri. Dan dia datang dengan bercahaya wajahnya. Orang takut, ya, bercahaya. Tapi Musa tidak tahu itu, bahwa dia wajahnya bercahaya. Berbagi ini tidak saya, karena dia Islam, ya. Jadi kebetulan dia, misalnya ada yang baju putih, merah, apa ya, hitam, dia ada. Dia putih semua. Jadi dibonceng adiknya bapak gembala, dibonceng. Rupanya karena pas waktu nggak ada, karena makan, turun dia di belakang, ya, turun. Akhirnya sudah dari lampu hijau, langsung lari terus. Dia katakan, gimana nih jalan itu, ya? Gimana nih katanya? Nggak ditengok, ya. Jadi sudah sampai udah apa lagi? Bukan ini tapi yang kita jalani, katanya. Nggak ada jawaban. Nggak ada lagi bonceng, ya. Dia udah pergi terus. Akhirnya kembali dia, ya, ke satu warung. Dia katakan, ibu. Dia katakan pada pemilik warung ini, apa Pak? Ada tadi ibu lihat di sini anak saya bonceng tadi, supaya tinggal, katanya. Bagaimana ciri-cirinya pakaiannya, katanya. Pakaiannya, Bu, mulai dari atas sampai ke bawah itu putih, katanya. Tetapi kuntilanak itu katanya, ya.
masih di dunia ini, ya udah ketakutan. Apalagi ini, ya wajah daripada Musa itu bercahaya, dia bersinar-sinar. Mungkin saudara dikasih datang, dia ketakutan, dia tidak tahu itu saudara ada, sehingga didekati orang makin takut saudara, ya orang makin takut. Yang tadinya juga benar-benar, tahu iya di sini aku bilang itu dari atas sampai ke bawah, terus gitu bilangnya kepada juga, ya. Jadi Musa sudah dikasih karena dia tidak taat sampai akhir, dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, menikmati susu dan dagingnya. Dia tidak masuk, sudah tidak bisa masuk untuk melihat, hanya memandang mungkin dari jauh. Dan sampai sekarang kalau kita dia nggak jelas di mana kuburannya, ya. Perjuangan yang begitu besar, yang begitu berat, dia dapat lalui saudara. Tapi hanya karena dia menyimpang, yaitu bangsa Israel tidak menyembah dari Allah. Dia marah apa yang disampaikan oleh Tuhan di tangan kiri dan kanannya. Yang ke-10 yaitu hukum itu saudara, dilemparkannya. Tuhan marah saudara. Akhirnya dia diganti, nggak sampai ke tangan kanan. Saya takut kita seperti itu saudara. Kita berjuang untuk iman kita, berjuang, ya. Baik pun hari Rabu, hujan pun datang beribadah, ya. Baik itu hari setiap ada ibadah, kita setia datang beribadah. Tetapi pada akhirnya karena ada masalah diperhadapkan kepada kita, nggak mau lagi aku bawa wanita, nggak mau lagi aku hadap datang, nggak sampai kepada tanah Kanaan, menikmati berkat. Tertinggal saudara, hati-hati. Sakit hati ini menghancurkan iman kita, amin. Sakit hati menghancurkan iman kita. Kalau bisa kita berusaha Tuhan, jangan jauh. Kalau ada sakit hati itu, jangan sakit hati saudara. Apapun yang dia perbuat, toh juga nanti apa yang dia lakukan, dia akan menuai. Orang yang selalu merendahkan diri, mengalah, Tuhan tinggikan saudara. Dia angkat kita menjadi kepala, diberkatilah kita saudara. Perjuangan yang begitu berat pada Musa, ada banyak saudara dikasih yang dihadapi, bahkan menghadap itu Raja Firaun, tetapi percuma semuanya karena pada akhirnya dia tidak taat. Dan yang kedua yang tidak taat lagi ada Yunus juga tidak taat. Dia katakan, pergilah dari Niniwe, sampaikan kepada mereka, karena kulihat mereka tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang tidak baik. Mereka melakukan sesuai dengan keinginan mereka masing-masing, jauh daripada kebenaran Tuhan. Sampaikan kepada mereka. Karena jahatnya, lihat bangsa Niniwe, Yunus takut. Dia tidak taat kepada orang yang bersalah. Dia tidak percaya kepada Allah yang berkuasa dalam segala sesuatu. Akhirnya apa? Dia lari kemana saudara? Badan saya bilang pada dia, saya singgung itu ke Tarsis. Untuk melakukan yang tidak baik juga ada pendukung, ada kapal dengan bayar harga saudara mahal dibayarnya untuk lari ke sana. Tetapi dia tidak taat. Apa yang terjadi saudara? Dia jatuh ke perut ikan yang begitu jorok menjijikkan. Di sana dia berlutut berdoa kepada Tuhan minta ampun. Jangan sampai seperti itu kita saudara, ya. Jangan. Dia sampai ini 3 hari 3 malam di perut ikan itu. Dia di sana seperti orang mati rasanya, ya. Akibat tidak taat kepada Tuhan. Kita mungkin berkata, banyaknya, ya. Ini untukku banyak bulan ini, untukku bulan depan banyak, bulan depan. Ada harinya nanti kita menyadari kalau kita tidak utamakan Tuhan, semua
kepada perintah Tuhan, taat kepada hamba Tuhan. Raja Daud sebenarnya dia bisa ya untuk membunuh itu Raja Saul, karena dia tetap incar mau dibunuh. Bisa saudara pada waktu itu tertidur, tetapi saudara kasih ya hamba-hambanya dia katakan, ayolah kami bunuhlah dia. Jangan. Dia sudah pernah diurapi Tuhan. Jangan. Tetapi apa yang diambil? Ujung-ujung jubahnya. Dia katakan dari bang itu Raja Saul, dia katakan, hei kemana dia? Daud kemana aku dikejar? Dia katakan, inilah tanda cintaku kepadamu ya Raja. Inilah tanda kasihku, aku sayang padamu. Sekalipun kau mengajar-ajar aku membunuh aku, aku sayang. Bisa saja sudah potong pasuk hidup kamu, bisa saja kau bunuh, tapi aku sayang kepadamu. Akhirnya Raja Saul, tapi Raja Saul sayangnya sampai kematiannya dia tidak bertobat, menyesal tapi tidak bertobat. Banyak anak-anak seperti itu, dia menyesal aku tapi tidak bertobat. Semua datangnya apa yang kita miliki, semua dari Tuhan saudara. Harus kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan katakan, muliakanlah kamu kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hati kamu, dengan apa yang ada bagi kita. Kita tidak dari Tuhan karena kekuatan kita itu saudara, tapi karena pertolongan Tuhan, karena berkat Tuhan kita dapat menikmatinya. Semakin mengalir dari kita boleh bisa membagi-bagi. Tuhan berikan dari surga, dia juga semakin memberkati kita. Amin. Amin saudara. Semakin memberkati kita. Apakah kita hanya ingin berkat? Gak ingin memberkati? Hanya ingin berkat. Satu saat akan ludes. Tetapi kalau kita memberkati, saudara dikasih, kita mau berkorban buat pekerjaan Tuhan. Sudah lama kita mau untuk membangun, yaitu ruang sekolah minggu di belakang. Kasihan kita bilang, kita doakan tanpa ada perbuatan, tidak ada artinya. Nol di mata Tuhan. Gak mungkin dari orang lain kita minta untuk membangun ya ruang sekolah minggu. Dari kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Seberapa yang ada? Jadi saudara dikasih mari, ya kita mau saudara dikasih di mana Tuhan Yesus untuk mengakhiri segala penderitaannya yang begitu dahsyat, ya, yang tidak ada tarahnya saudara. Penderitaan yang dia alami di kayu salib, disitulah diakhirinya, ya, di kayu salib. Coba baca Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30, saya baca saudara dikasih. Apa kata Tuhan di sana? Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Amin. Amin saudara. Selesai pertandingannya dia menang saudara. Apa sekali begitu berat dia menang? Karena apa? Dia lakukan dengan taat kepada Tuhan. Sekalipun itu berat, ya, tetapi dia lakukan itu untuk Tuhan. Sekarang mungkin bukan Tuhan ada, ya, kita di mana Tuhan nggak ada. Dia kalau di sini Tuhan bisa aku memberi, tidak saudara. Utusan Tuhan, ada banyak hamba Tuhan yang selalu mengayomi, ya, yang selalu mendoakan satu persatu. Apa yang dilakukan? Apa yang di gariskan firman Tuhan? Lakukan itu sebagai jemaat di tempat ini, supaya semakin berkat itu dicurahkan bagi kita. Amin. Mungkin kau bilang berat, sama seperti ya berat, sangat berat aku pergi ke Niniwe, berat berarti mereka ada ledah semua nanti di hadapanku, nyawa aku terancam. Tetapi tidak saudara, Tuhan tetap pelihara.
Pengorbanan kita sedikit pun Tuhan lihat dari surga. Dia lipat gandakan itu saudara. Lipat gandakan. Tidak pernah bagi orang memberi kepada siapapun, khususnya kepada pelayan. Tidak pernah. Tuhan berikan, dia ada di tengah-tengah kita saudara, untuk memberkati kita. Jangan sampai berkat itu dialihkan kepada yang lain, tetapi kita mau mengutamakan Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta kita kepada Tuhan. Taat kepada perintah Allah, taat kepada otoritas Allah, sehingga kita ditinggikan oleh Tuhan menjadi orang yang berharga, yang bernilai. Saudara dikasih menjadi berlian-berliannya Tuhan. Mau saudara lakukan firman Tuhan, ya. Kalau tidak kita lakukan saudara, maka Tuhan katakan, ya, perkataan tanpa perbuatan nol di mata Tuhan, ya, nol di mata Tuhan. Saya juga akan saudara, ruang sekolah minggu di belakang tidak akan bisa berdiri kalau kita tidak bergerak. Amin saudara. Kalau kita tidak bisa bergerak, mulai mungkin tante untuk ruang sekolah minggu, udah ini cuma 100.000 aku. Nah, yang lain bisa, ya, lihat bagaimana. Kalau kita tidak bergerak, sekalipun kita berdoa saudara, kalau tidak ada perbuatan kita, tidak akan berdiri, tidak berdiri. Tetapi kita berasa diberkati Tuhan. Berkat ini bukan karena kita bukan dari Tuhan. Aku mau memberi untuk pembangunan ruang sekolah ini. Amin saudara. Saya yakin dalam bulan ini pasti ada yang memberi. Amin. Pasti Tuhan memberkati, ya. Tuhan memberkati supaya anak-anak kita tidak selalu duduk. Bagaimana anak-anak kita saudara, cucu kita, ya, yang duduk di sana. Bagaimana perasaan kita? Jadi saudara dikasih, mari kita lakukan, ya. Kalau boleh berkompromi dengan yang lain, kok bisa kalian ya tetap membangun. Kami setiap tahun harus ada ibaratnya nanti kurang itu kursi, nanti ada gerakan kursi dua satu keluarga setiap tahun, jadi bisa tambah kursinya. Ini gerakan kita, ya. Saya tidak sampaikan menurut teman kita, gerakan untuk tahun ini supaya berdiri itu ruang sekolah minggu. Marilah bekerja bersama untuk Tuhan. Jangan takut saudara, Tuhan pasti memberkati. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita masuk, kita langsung masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudus, datang ke depan 2 orang untuk melayaninya, karena mungkin, ya, sudah ada 2 orang supaya datang ke depan. Kita mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Cinta Kau, haleluya.
Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih untuk setiap darah-Mu yang mengalir di Kalvari Tuhan. Meski kami tidak melihat, meski kami tidak melihat tangan-Mu yang terpaku, lambung-Mu yang dicucuk Tuhan, darah yang mengalir dari kepala-Mu Tuhan, namun kami percaya itu terjadi untuk keselamatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan, dengan apa kami membalas setiap darah-Mu itu Tuhan, hanya dengan memuji-Mu Tuhan, hanya dengan merendahkan diri kami di kaki-Mu, supaya kami Tuhan dapat melihat cinta-Mu Tuhan. Karena dengan setiap kesombongan kami tidak melihat, kami tidak bisa melihat cinta-Mu Tuhan. Kami bahkan tidak bisa merasakan Engkau baik. Kami mau letakkan kesombongan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah ibadah ini Tuhan tidak hanya sebagai rutinitas, namun kali ini Tuhan kami mau benar-benar Bapa menerima Engkau Tuhan sebagai keselamatan bagi kami. Kami berjanji di hadapan Tuhan, kami mau belajar Bapa, belajar lebih mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengenyangkan kami Bapa. Bila setiap firman yang kami dengar pada saat ini, kami mampu melakukannya di hari-hari kami Bapa. Menjadikan setiap firman itu tongkat dan persulit setiap saat kami. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam firman-Mu, biarlah hamba-Mu tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun Tuhan, dalam lindungan Tuhan hamba-Mu dalam masa tuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau menerima perjamuan kudus, darah dan daging-Mu Tuhan yang akan kami terima. Biarlah kami menerimanya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kami mengimani setiap darah-Mu Tuhan menjadi kesembuhan bagi kami, setiap darah-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap menerima darah-Mu dan tubuh